Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan saya memberikan judul Memilih untuk Taat. Tahukah saudaraku bahwa setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu adalah sebuah keputusan. Kita memilih yang baik atau memilih yang buruk. Kita mau taat atau tidak taat. Dan ini dikembalikan kepada kita. Ada dua jenis ketaatan dalam Alkitab yang saya belajar di dalamnya. Yang pertama, ketaatan terhadap perintah yang jelas. Yang kedua, ketaatan terhadap perintah yang kurang jelas. Ketaatan terhadap perintah yang jelas, kita lihat bagaimana sebuah kisah yang bernama Yunus. Ketika disuruh ke Niniwe, jelas sekali pesan Tuhan, jelas sekali perintah Tuhan untuk menyerukan pertobatan untuk orang-orang yang tinggal di Niniwe. Tapi Alkitab berkata bahwa Yunus awalnya dia nggak taat. Dia pergi ke Tarsis. Dan ketika di dalam ketidaktaatannya dia pergi ke Tarsis, maka babak belur, maka malapetaka mulai dihadapkan dengan dia. Dan memang pada akhirnya setelah dia harus mengalami sesuatu perjalanan yang sangat dramatis, sempat 3 malam menginap di perut ikan, memang akhirnya dia taat juga dan akhirnya kembali ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan. Dia taat tetapi setelah mengalami proses. Bukankah sesungguhnya jauh lebih baik kita taat tanpa proses ketimbang kita taat harus melewati proses? Dan tidak enak kisah ini. Tapi memang akhirnya Yunus kembali memenuhi panggilannya untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang yang tinggal di Niniwe. Yang kedua, bagaimana ketaatan dengan perintah yang kurang jelas. Contoh yang sangat kita mengerti tentang seorang bapa, orang beriman yang bernama Abraham. Ketika dia harus tinggalkan sanak saudaranya dan dia membawa Lot keponakannya untuk berangkat dari kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Sebenarnya kalau mungkin keluarganya bertanya, Abraham, kamu mau kemana? Mungkin dia bilang begini, aku pun belum tahu. Maka semua orang bingung. Nah kenapa? Karena ketika diperintahkan untuk pergi, Abraham itu menjadi Abraham yang tidak jelas kemana Tuhan suruh. Tetapi di dalam perjalanannya, kita tahu semua kisah ini, bahwa ketika Abraham itu menjadi orang yang taat untuk melangkah seperti apa yang Tuhan inginkan,
Maka Alkitab berkata bahwa satu tempat ke tempat yang lain ada tuntunan Tuhan. Saya percaya waktu kita menjadi orang yang taat, maka dalam satu bagian kita berjalan, selesai di situ, tuntun lagi kepada langkah berikutnya. Selesai di situ, Tuhan tuntun lagi pada langkah berikutnya. Itu adalah sebuah ketaatan. Tanpa perlu saya baca kisah Abraham, kita tahu semua kisah ini. Dan bagaimana akhirnya Abraham juga sedang menantikan apa yang Tuhan janjikan tentang keturunan, menantikan apa yang Tuhan sampaikan tentang apa yang dia akan terima di masa depan. Dan sekali lagi, ini semua bermula daripada ketaatannya, sekalipun dia nggak ngerti pada waktu itu. Dan kalau kita baca Alkitab berikutnya, kita mengerti bagaimana ketika Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain membangun mezbah. Ini juga berbicara bagaimana orang yang melakukan bertindak dalam ketaatan, dia tidak mau jauh-jauh daripada Tuhan. Selalu dia ingin bangun mezbah, dan bangun mezbah untuk Tuhan. Dan ketika Abraham menerima apa yang Tuhan janjikan, seorang anak yang bernama Ishak. Ketika saya baca bagaimana kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-22 itu, ketika mereka berjalan berdua ke Gunung Muria dan mereka ada dialog di sana. Dan Ishak berkata, "Papa, kita mau kemana? Kita mau beribadah." Dan ketika Ishak disuruh untuk mengangkat kayu-kayu yang akan dibakar itu, dan dia berkata begini, "Papa, mana dombanya? Mana yang kita korbankan?" Wow, saudara-saudaraku, bisakah kita bayangkan dengan kondisi seperti itu? Tetapi Alkitab berkata bahwa ketaatan Abraham itu diuji oleh Tuhan. Dan setiap kali ada ujian, sekalipun hari ini mungkin juga kita sedang mengalami ujian, saya percaya setiap kali ujian itu mendatangkan naik kelas, mendatangkan di sana ada berkat, ada terobosan. Dan bukankah ketika Ishak sudah diikat dan ditaruh di mezbah itu untuk disembelih, dan tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, "Jangan lakukan itu." Dan Tuhan memberikan apa? Penggantinya. Nah, kenapa kita harus perlu taat? Kenapa taat menjadi bagian dan itu menjadi pilihan kita? Yang pertama, waktu kita berjalan dalam ketaatan kita, Tuhan senang. Taat tanpa banyak alasan. Mari belajar, jangan kita taat seperti Yunus, memang akhirnya taat, tetapi babak belur mengalami sesuatu. Tapi yang kedua, bahwa ada berkat di balik ketaatan. Abraham taat. Dia melakukan itu. Murid-murid ketika disuruh dia untuk melemparkan jala, dia bilang begini, "Semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya kami tebarkan jala itu." Bukankah ketika dia taat dengan yang gak masuk logika di siang hari, dia menerima apa yang dia terima. Dia menerima ikan yang berlimpah-limpah. Abraham taat, para murid-murid taat. Saudaraku, satu waktu ketika saya mengalami perlawatan Tuhan, Tuhan berkata begini, banyak perkataanmu, tindakanmu yang mungkin melukai pasanganmu, melukai anak-anakmu. Lalu musuh mulai bilang gini, gak usah kau minta maaf, gak usah kau nyatakan itu. Tapi ketika Roh Kudus semakin kencang berbicara, saya lakukan dan saya kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Wow, itu pemulihan suami istri, pemulihan dengan anak-anak menjadi hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap ketaatan kita membawa berkat, membawa pemulihan, membawa kesempatan ke arah yang lebih baik. Mari bangun ketaatan kita. Jangan terlalu banyak logika kita. Karena logika umumnya akan mengalahkan ketaatan kita. Logika umumnya akan membuat kita nggak mengalami terobosan dalam Tuhan. Tetap bangun ketaatan kita, sekalipun kadang-kadang masih logika. Nah, kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk taat. Pilihlah untuk taat. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Biar kami terus berjalan dalam ketaatan kami. Taat akan firman-Mu. Taat akan perintah-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa tidak mesti semuanya kami tahu dulu baru kami taat. Tapi kami akan tahu, kami akan mengalami pengertian setelah kami taat lebih dahulu untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Hari ini sendiri setiap kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak berbantah-bantah. Sebagai wujud kedewasaan kami, wujud kasih cinta kami kepada Tuhan, kami mau berjalan dalam ketaatan seperti yang Tuhan suruh. Supaya kami tidak menjadi orang yang berbantah-bantah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. God lovers, mari bagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman-teman. Kiranya boleh memberkati kita sekalian dan tetap semangat dalam Tuhan.
Tuhan memberkati. Shalom.